Pagi ini kita akan coba memberikan tutorial pemberian pakan ya. Kita akan coba lihat pemberian pakan untuk bibit. Nah, ini adalah bibit 67 ya. Ini belum sortir selama 1 minggu, nanti 10 hari atau 2 minggu, tepatnya 14 hari kita akan sortir. Dengan kemarin tebar itu adalah ukuran 56 ya, 56. Setelah 5 hari itu target kita udah naik 67. Terus nanti di 10 hari atau di 14 hari ini kita sudah mencapai ukuran 78 dan 89 ya. Nah, kita coba lihat kolamnya. Di paling ujung itu adalah kolam 1, kolam 2, dan kita pemberian pakan tadi adalah kolam 3 ya. Nah, itu kolam 5 dan kolam 6. Ini kolam 4-nya kecil ya, itu khusus sortir ya. Nah, kita akan coba pemberian pakan pagi, dan edukasinya kali ini adalah pertama, poin pentingnya adalah untuk pemberian makan pagi usahakan sinar matahari ya. Sinar matahari sudah menyinari air kolam ya, dengan tujuan supaya suhu sudah mulai stabil ya, karena setelah malam itu suhunya rendah. Suhu rendah itu berarti pH-nya rendah atau asam, bisa berakibat fatal, yaitu untuk pemberian pakan bisa mengakibatkan kembung ya. Kalau cuaca dengan airnya tidak bagus, itu langsung nanti ikannya akan kembung. Nah, poin keduanya, pemberian pakan kita usahakan untuk pemberian pakan kita dipancing dulu ya, sama seperti pemberian pakan sore dan malam. Kita akan coba pancing dulu. Nah, supaya ikan bergerak aktif dulu ya, bergerak aktif. Nanti kita akan pancing kolam 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan coba balik ya kameranya, kita akan video full ya. Nah, poin pertamanya adalah tadi kita sudah sebutkan ya, di situ kolam terkena sinar matahari ya. Kira-kira di wilayah masing-masing itu berbeda-beda ya. Kalau di Karawang, di kolam saya sendiri itu jam 8 itu sudah 30 menit atau 1 jam terkena sinar matahari ya. Jadi jam 8 itu sudah cukup ya untuk pemberian pakan. Nah, poin keduanya adalah kita coba pancing dulu supaya ikan bergerak aktif ya. Bagaimana caranya kita coba lihat ya. Kita coba dulu pancing, pakannya sedikit saja, supaya ikan bergerak aktif ya. Ya, oke. Kita pancing saja sedikit supaya ikannya bergerak aktif, supaya air bawah dan air atas itu tercampur ya, dengan tujuan supaya suhu air itu air bawah sama air atas itu sama ya. Kita lihat kolam 3 ya. Kolam 3-nya kita lihat. Nah, seperti ini saja cukup. Nah, bergerak aktif. Terus untuk kolam 5-nya kita juga sama ya, hanya dipancing saja. Dia bergerak aktif dengan tujuan supaya air atas sama air bawah itu tercampur. Nah, setelah itu poin ketiganya adalah kita akan coba buang padatan ya. Ini penting banget, karena dalam sehari semalam satu kolam ini bisa pemberian pakan itu lebih dari 2 kilo ya, karena tergantung ikannya ya. Ini adalah kolam 2x4. Kita akan coba lihat, dekatkan ya. 2x4 ini 67, isinya adalah sebanyak 20.000 ekor ya. Nah, kita lihat 20.000 ekor dengan standarnya nanti 10 hari kita sortir ya. Nah, poin ketiganya kita akan buang padatan seperti ini ya. Ini usahakan 10-20 detik saja cukup. Dengan tujuan adalah ketika padatan kemarin malam pemberian pakan itu keluar fases yang ada di bawah, dia akan terbuang ya, seperti itu. 10 detik cukup, kita tutup. Nah, kita akan buang ya.
Kita akan buang semua kolam. Kita lihat ya. Nah, cukup ya. 5 detik juga cukup. 10 detik cukup, 20 detik juga tidak apa-apa ya. Usahakan padatan itu terbuang ya. Karena sisa-sisa pasir itu kan terkumpul di bawah. Supaya padatan itu tidak berpengaruh terhadap TDS ya. Tingkat kekentalan airnya tinggi sehingga DO-nya tipis. Nah, itu cukup segini saja. Poin 1, poin 2, poin 3, dan poin keempatnya adalah pemberian pakan ya. Kita akan coba lihat poin keempatnya, pemberian pakan dengan secara merata ya. Usahakan merata karena pertumbuhan si ikan tersebut nantinya merata juga ya kalau pakannya juga merata. Keduanya itu juga termasuknya adalah supaya kanibalismenya rendah ya, karena sifat asli si ikan lele ini adalah kanibal. Jadi untuk pemberian pakan kurang, biasanya kanibalismenya itu tinggi ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan kanibal, tapi bisa mengurangi tingkat kanibalisme ya. Seperti pemberian pakan itu rata. Nah, kita akan coba lihat pemberian pakan ya. Ini kolam 1, 2. Kebetulan untuk bibitnya itu adalah 4556 ya. Kita berdiri di tengah-tengah supaya pemberian pakan itu rata. Kita akan coba ya. Seperti ini ya. Ini udah rata semuanya. Nah, poin pertama adalah pemberian pakan rata dulu. Ketika ikan masih aktif, kita kasih lagi. Nah, aktifnya di titik mana kita kasih. Nah, ini kok kolam kedua, kolam ke pertamanya ya, kita pemberian pakan juga. Usahakan rata juga ya. Yo Om. Nah, seperti itu. Kita langsung ke kolam 3 ya. Kolam 3 seperti itu rata ya, supaya pertumbuhannya juga rata. Karena saya sudah ditunggu tamu. Hari ini ada tamu dari Bekasi ya. Kita akan videokan kolam 3 ya, itu ada tamu pengambilan bibit ya. Kita akan coba lihat, kita zoom ya, zoom sedikit nanti biar lihat ya, ikan 20.000 ekor ya. Ini bibit dulu nggak ya? Fermentasi malah tuh. Fermentasi. Cirinya fermentasi adalah nih, dia tidak langsung ambil tuh. Oh, ini jemur. Fermentasinya malam, pemberian pakannya pagi sore gitu.